gas air mata dan kecil, Pak. Bola dikandani, Bro. Iya. Iya, saya keluar. Iya, saya keluar. Tahu bisa dikirim enggak? Iya, saya keluar. Iya, Saya kira hanya di dalam stadion saja yang terkena gas air mata. Ternyata di luar juga ada gas air mata dan itu pun banyak. Ada pernyataan bahwa polisi tidak akan mengeluarkan atau menembakkan gas air mata gitu ya kalau fans tidak provokasi gitu. Saya agak keberatan kalau ini Aremania provokasi. Nah, saya sangat keberatan karena gini, yang provokasi siapa? Selamat sore Sobat 7, kami segenap kru Trans 7 mengucapkan turut berbelasungkawa kepada para korban, kerabat, serta keluarga atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang pada tanggal 1 Oktober tahun 2022. Semoga tragedi ini merupakan tragedi terakhir kali yang dialami Indonesia dan dunia, dan juga semoga ada investigasi lebih lanjut atas penyebab dan penanganannya. Saat ini dari Kepolisian Republik Indonesia terdapat 131 korban meninggal dunia. Dan tragedi ini merupakan tragedi sepak bola terbesar kedua di dunia setelah Peru pada tahun 1964. Apa yang sebenarnya terjadi? Hari ini kita akan memanggil langsung saksi yang berada di lokasi atau tempat kejadian perkara. Sobat 7. Langsung saja kita panggil Mas Adit dan Mas Yoyo, apa sudah tersambung? Ya sudah, Mas. Ya, sudah, Mbak. Selamat siang Mas Adit, Mas Yoyo. Apa kabar Mas Adit, Mas Yoyo? Alhamdulillah baik. Bagaimana Mas kondisinya pasca tanggal 1 Oktober, berarti sudah 3 hari ya, lebih dari 3 hari kejadian kemarin. Bagaimana kondisi dan keadaan Mas Adit dan Mas Yoyo saat ini, sehat Mas? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah ada trauma atau masih takut atau bagaimana Mas pasca kejadian ini? Kalau trauma masih sangat trauma kalau masalah itu, Mbak. Jadi sampai sekarang masih ada trauma ya Mas kalau ingat-ingat kejadian tersebut. Mas Adit dan Mas Yoyo, sebelumnya kita hanya ingin tahu ya bagaimana sebetulnya kejadiannya di Stadion Kanjuruhan Malang pada tanggal 1 Oktober 2022, karena kita tidak berada di lokasi Mas Adit, Mas Yoyo ya. Boleh diceritain nggak Mas, waktu itu Mas Adit dan Mas Yoyo tuh datang berapa orang dan bersama siapa waktu itu? Kalau saya datang kurang lebih 6-7 orang, Mbak. 6 atau 7 orang saya lupa. Saya berada di tribun utara, jadi beda tribun sama Mas Yoyo. Kalau Mas Yoyo sendiri? Kalau saya berangkat sendiri waktu itu, nggak sama siapa-siapa. Oke. Lalu saya berada di tribun 7. Oke, jadi berbeda tribun ya Mas Adit dan Mas Yoyo ya, tempat duduknya ya? Iya, berbeda. Oke, lalu apakah ada teman atau kerabat dekat dari Mas Yoyo dan Mas Adit yang menjadi korban tragedi kemarin, Mas? Ya, 100 lebih orang itu semua kan kerabat saya. Betul. Kerabat Arek Malang semua. Ya, mereka korbannya. Betul. Jadi memang komunitas sudah dianggap seperti keluarga dan kerabat dekat ya Mas ya. Jadi 131 orang itu merupakan korban jiwa dan kerabat dekat dari Mas Adit dan Mas Yoyo. Mas, kita ingin tahu sebetulnya boleh diceritakan nggak Mas kronologi kejadian versi dari Mas Adit dan Mas Yoyo, mungkin salah satunya dulu ya yang bercerita sebetulnya waktu itu suasananya bagaimana gitu Mas, dari matchnya sendiri gitu ya, pertandingannya, kemudian sampai ada sinyal-sinyal kerusuhan itu seperti apa Mas kronologinya? Kalau dari saya sendiri, pertama ya nggak ada apa-apa Mas, sampai pertandingan itu selesai, Arema kalah. Turunlah, saya lihat itu turunlah 2 orang teman-teman kami, nggak tahu dari tribun mana, itu memang turun ke lapangan. Dan dia itu pertama memeluk pemain, Mbak. Meluk pemain, ngasih motivasi. Kalau setahu saya memang sering begitu kan anak-anak kalau habis kalah. Ngasih motivasi,
meluk pemain, terus tiba-tiba ada yang mau nyusul, disitulah ada kekerasan lah. Di situ kekerasan sebagai teman yang di tribun kan mungkin anak-anak juga, ya nggak mungkin sih, pasti anak-anak kan juga terprovokasi untuk menolong temannya yang dikerasi tadi itu. Ya itulah awal mulanya kalau menurut pandangan saya. Oke, ini dari Mas Adit yang melihat langsung ya saat kejadian. Memang hari ini baru di-up ya video tentang 2 orang teman Mas Adit yang tadi ya, yang sebelumnya mungkin pada saat kejadian dituduh menjadi provokator istilahnya Mas ya, untuk turun, tapi ternyata ada sudut pandang kamera lain ya Mas Adit, betul ya, yang memperlihatkan bahwa 2 orang itu turun untuk memeluk pemain ya Mas Adit ya? Betul sekali. Oke, jadi kita juga baru tahu saat saya mendengar kabar kerusuhan sepak bola, Mas Adit, Mas Yoyo, di pikiran saya adalah bentrok antar fans gitu ya, antar kubu mungkin dari Aremania dan kemudian juga dari fans Persebaya. Tapi pada saat itu boleh diceritakan nggak Mas Yoyo mungkin ya, bahwa tidak ada, bahkan tidak boleh ada fans Persebaya yang datang ke Malang ya Mas waktu itu. Boleh diceritakan nggak Mas seperti apa? Kalau saya masalah itu saya sangat menolak Mbak. Soalnya di situ tidak ada yang namanya bonek supporter Persebaya. Di situ tidak ada yang namanya kita ribut antar supporter, tidak ada. Ya, jadi keributan itu bukan terjadi keributan antar supporter gitu ya Mas ya. Tapi boleh diceritakan nggak Mas Adit atau Mas Yoyo ya, berarti awal mula titik kericuhan berarti kan ini siapa lawan siapa gitu, dan bagaimana kronologi kejadiannya menurut sudut pandang dari Mas Adit dan Mas Yoyo sendiri gitu. Awal mula ya tadi ada teman yang di lapangan kena pukulan kekerasan itu Mbak. Ya sebagai teman-temannya yang lain di tribun kan pasti nggak terima kalau ada yang satu kena pukulan. Nah itu mulailah mereka turun kan, masuk lapangan banyak, ya saling serang sama aparat itulah yang terjadi di lapangan. Oke, jadi memang kericuhan ini yaitu antara pendukung Aremania dan aparat kepolisian yang berjaga di lapangan, betul ya Mas ya? Ya, betul, dan memang dipicu dari tadi ya, dari awal ada yang masuk ke lapangan, kemudian dari sudut pandangnya Mas Yoyo dan Mas Adit ada yang dipukul, kemudian tidak terima ya Mas, kemudian akhirnya pendukung lain ikut gitu Mas ke lapangan masuk. Ya benar. Oke, jadi itu yang memicu mungkin teman-teman yang lain juga masuk datang ke area lapangan ya Mas, karena dipicu hal tersebut. Mungkin ada kejadian yang lain yang belum diberitakan gitu ya di media yang Mas Adit atau Mas Yoyo mau share tentang kejadian-kejadian tersebut, boleh Mas? Kalau bagian lain saya rasa ada banyak yang di media sosial ya, yaitu gambaran besarnya kayak gitu Mbak. Dan lain nggak ada. Sudah terlalu banyak di media itu. Sudah terlalu banyak ya Mas. Kalau video udah jelas lah kalau dilihat. Betul. Kalau video yang diambil di Twitter yang itu yang diambil oleh Mas Yoyo atau Mas Adit ya? Yang Mas Yoyo ya? Nah boleh diceritakan nggak Mas, itu bagaimana proses pengambilan video itu? Kalau kita lihat kan gini, saya cerita dari awal aja Mbak ya? Boleh. Awal saya itu tidak ada niatan saya masuk ke lapangan. Saya tidak ada niatan masuk ke lapangan. Saya cuma awal 90 menit itu saya merenung Mbak. Malah saya 2 orang masuk ini saya tidak tahu. Saya merenung karena tim kebanggaan saya kalah. Saya merenung. Terus itu saya berdiri lagi, itu udah 2 orang supporter ini udah di tengah lapangan, pemeluk pemain. Itu yang setahu saya. Terus setelah itu tidak lama kejadian memang ada kekerasan pada supporter Aremania. Saya itu mau keluar Mbak, saya mau berangkat kerja, mau langsung kerja setelah dari Stadion Kanjuruhan. Nah setelah itu ada tembakan gas air mata dari aparat itu ke tribun 7.
Nah setelah itu saya terkena gas air mata itu, mata saya perih. Dah itu saya tidak bisa buka mata saya karena sakit. Saya hanya cuma bisa dengar ada anak kecil teriak-teriak minta tolong, ada ibu-ibu, terus teman-teman saya. Udah itu suasana itu sepertinya kacau karena saya sudah nggak bisa buka mata, saya sakit. Terus saya ditolong sama teman saya Aremania lain, saya dikasih air. Namanya satu tribun, kita saling tolong menolong lah. Itulah yang memicu saya buat masuk ke lapangan, saya mau bilang sama kepolisian, Pak tolong jangan pakai gas air mata. Saya hanya itu, setelah kejadian itu saya dengar anak kecil minta tolong, saya masuk ke lapangan, saya coba kooperatif sama kepolisian. Saya tidak ada niat buat kericuan, mau provokasi, tidak ada. Niat saya itu hanya minta polisi biar tidak meneruskan tembakan gas air mata ke tribun, karena di situ bukan hanya orang dewasa aja, bukan hanya pria, bukan hanya orang dewasa. Di situ namanya nonton bola buat semua umur nih Pak ya. Terus pecinta Arema bukan hanya orang tua aja, banyak anak kecil, itu yang dampaknya seperti ini gitu loh. Jadi saya masuk ke lapangan itu ya motivasi saya buat menghentikan polisi biar tidak ada gas air mata ke tribun lagi. Ternyata hasilnya tidak ada, tetap itu berlangsung, gas air mata tetap ke tribun. Dan akhirnya pagi itu saya dengar kabar yang bikin saya sakit hati, banyak Aremania yang meninggal. Udah itu aja. Iya, tragedi ini memang sangat menyedihkan dan menyakitkan untuk kita semua ya Mas ya. Berarti Ya, Mas Yoyo itu datang ke lapangan itu sesudah polisi menyemprotkan gas air mata ke tribun gitu ya Mas ya, dengan harapan Sudah. Mas Yoyo datang. Kemudian saya lihat juga di video itu Mas Yoyo bilang, Pak tolong jangan semprotkan gas air mata lagi ke tribun gitu. Jadi bisa dibilang Mas Yoyo melihat ya bahwa polisi itu betul-betul menyemprotkan gas air mata ke tribun, bukan ke lapangan ya Mas, di tengah-tengah kerusuhan gitu. Bukan ke lapangan, ke tribun. Ya memang ada yang di lapangan Pak, tapi yang sangat disayangkan itu yang ke tribunnya nggak ikut masuk lapangan tapi kena tembak. Bukan menyemprot ya Mbak ya, ditembak kan ya? Ditembak gas air mata. Oke. Ke arah tribun. Oke, tapi saya penasaran juga pada saat video berlangsung ya kan, kemudian video diakhiri dengan ada beberapa polisi yang sedikit memepet gitu Mas Yoyo ya. Ada yang bilang kalau di Twitter itu Mas Yoyo saat itu dipukul. Nah boleh di-share nggak Mas kejadian setelah pengambilan video itu bagaimana gitu? Kalau saya setelah video itu memang ada pemukulan, tapi tidak ada luka, cuma saya ada memar di punggung, kepala, sama kaki saya. Gitu. Ada pemukulan Pak, itu ada pemukulan. Kalau tanya berapa orang saya tidak tahu, karena saya udah tidak sempat mau lihat gimana kalau saya terus diserang kan. Itu saya terus diserang, saya tidak tahu, saya tidak lihat mukanya, saya tidak lihat identitasnya. Setelah pemukulan itu, setelah kejadian saya langsung dibawa keluar sama aparat kepolisian. Udah itu aja yang saya bisa sampaikan. Ya menurut Mas Yoyo, kenapa sebetulnya polisi langsung gitu ya, mungkin ada yang memukul? Apakah Mas Yoyo dituduh provokatif dengan turun ke lapangan? Itu bagaimana Mas keadaannya saat itu? Gini Mbak, kalau itu memang saya mengakui saya salah masuk ke lapangan. Memang tidak boleh ada supporter yang masuk ke lapangan. Cuma mau siapa lagi Mbak yang dengar anak kecil minta tolong, ibu-ibu minta tolong. Saya sebagai Arema sangat sakit hati ketika lihat gimana ya, saudara-saudara saya minta tolong nangis, anak kecil. Saya umur 25, terkena gas air mata itu rasa sakitnya sangat sakit.
coba gimana rasanya yang dirasakan anak-anak kecil. Ya, Itu betul. mungkin itu yang sangat memicu saya buat masuk ke lapangan, bilang kepada kepolisian itu jangan tembakan lagi gas air mata, karena di sana banyak anak kecil gitu loh. Ya, betul sekali. Kalau dari sepenglihatan Mas Yoyo dan Mas Adit, full nggak sih Mas stadion itu dipadati dengan fans gitu ya? Berapa padat dan rata-rata yang menonton itu kalau lihat dari korbannya masih muda-muda Mas? Apakah memang yang menonton itu beragam ya dari ibu, Ya. anak dan sebagainya, gimana tuh kondisinya Mas? Kalau untuk penonton sendiri kan emang full ya. Panpelnya tak 42.000, jumlah penonton yang dilaporkan kan 42.000 lebih. Situ udah kelihatan full Mbak. Terus kalau untuk kalangan siapa yang nonton kan pasti semua stadion itu, semua kalangan ada di stadion, mulai anak-anak, mulai bapak-bapak, orang tua, ibu-ibu, perempuan kan semua pasti ada di situ. Jadi nggak kita yang muda-muda, nggak yang laki-laki yang yang kuat-kuat semua yang nonton, nggak di situ kan banyak perempuan, banyak anak kecil. Gitu sih Mbak. Ya. Kemudian kalau dari kronologinya beberapa orang masuk kemudian dilanjutkan dengan fans-fans yang lain masuk ke lapangan gitu ya Mas ya. Setelah kericuhan, ada gas air mata segala macam itu terjadi, apa yang dilihat Mas Adit dan Mas Yoyo gitu? Apakah bagaimana kondisinya? Apa orang berdesak-desakan keluar? Kemudian mungkin ada yang perih, sesak, apa yang dilihat Mas Adit dan Mas Yoyo saat itu? Kalau dari saya sendiri, kalau tadi kan yang versi Yoyo jelas kan Mbak ya, dia dibawa keluar polisi. Kalau saya itu alhamdulillahnya di pintu 3 itu saya dekat dengan pintu keluar ya. Memang semua panik keluar, desak-desakan itu pasti, jatuh lari lagi itu pasti Mbak. Terus sampainya di luar stadion, saya kira kan sudah aman, ternyata di luar juga banyak sekali gas air mata yang ditembakkan. Di luar juga ada ribut lah kasarannya Mbak, ribut banyak di luar juga, di luar stadion gitu ya. Jadi itu kronologinya ya, setelah ada penyemprotan gas air mata, ricuh, kemudian memang benar gak sih Mas kalau dari kabar yang beredar ya, apalagi dari Twitter, katanya pintu itu ada yang bilang bahwa beberapa pintu terkunci gitu. Karena beberapa pintu ini, teman-teman saya yang di Tribun Selatan, apalagi di Tribun 13 yang terkunci itu memang benar Mbak, terkunci. Terus ada beberapa pintu keluar yang cuma dibuka sebelah, satu pintu aja, itu memang benar. Oke, kira-kira penyebabnya apa itu pas dikunci? Apakah itu memang biasa gitu ya, stadion sebelum pertandingan selesai pintu itu dikunci atau bagaimana? Apa itu usaha pengamanan dari kepolisian atau bagaimana Mas? Setahu saya ya, sejak 2004 saya nonton di Kanjuruhan, 15 menit sebelum laga berakhir itu pasti pintu dibuka Mas. Pasti dibuka semua 15 menit sebelum laga berakhir. Saya nonton mulai 2004 sampai sekarang nggak pernah ada kejadian yang pintu masih dikunci waktu sudah selesai pertandingan. Oke, jadi Itu memang kondisinya memang betul saat itu ada beberapa pintu yang hanya terbuka setengah dan beberapa pintu dikunci ya Mas ya, sehingga tadi di dalam itu ricuh, kemudian ada gas air mata, namun fans yang berbondong-bondong keluar itu sulit gitu ya Mas ya, sehingga memang ada nggak Mas Adit atau Mas Yoyo melihat gitu di sekitar pintu keluar itu kondisinya bagaimana Mas? Apakah mungkin ada yang terinjak atau bagaimana? Ya kalau itu ada Mbak, ada yang terinjak, ada yang udah lemes, nggak kuat berdiri, banyak yang digotong itu ada. Itu kan apalagi di tempat saya kan di daerah utara, di Tribun Utara kan nggak terlalu parah kayak yang di Tribun Selatan. Yang paling parah kan kalau kejadian itu kan yang di selatan. Saya nggak bisa bayangin apa yang kejadian sama teman-teman di selatan kalau begitu. Kenapa yang parah itu di Tribun Selatan itu penyebabnya apa Mas? Kan gas air mata paling banyak ditembakkan di sana. Yang sampai videonya yang banyak yang asapnya begitu tebal itu langsung ke arah tribun itu di selatan Mbak. Ya termasuk di ke-13 yang pintunya terkunci nggak bisa keluar itu di selatan. Oke, jadi kenapa mungkin yang paling parah itu di daerah Tribun Selatan karena polisi banyak
menembakkan gas air mata di daerah Tribun Selatan sehingga orang sesak dan lain sebagainya. Mas, mungkin teman-teman di sini belum tahu ya gimana sih rasanya terkena gas air mata. Dari pengalaman Mas Adit dan Mas Yoyo itu seperti apa, Mas? Gitu. Mungkin bisa diceritakan nggak? Kalau yang saya rasakan itu mata sangat perih, nafas ini gimana ya? Kalau buat nafas agak sakit, kayak ada yang masuk apa gitu. Agak sakit kalau buat nafas, itu yang saya rasakan. Iya, jadi memang kondisinya Sama, setelah Mbak. bagaimana, Mas? Sama perih juga, mata sesek, dadanya sesek, tenggorokan juga. Iya, jadi memang kondisi itu mungkin memicu ya, karena orang di dalam sesak, kemudian perih, tidak bisa melihat ya, seperti Mas Yoyo bilang, makanya orang berbondong-bondong untuk keluar gitu. Sama Mas, itu Mbak, itu juga ini tadi kan Mas Adit yang jelaskan waktu keluar stadion ya. Kalau saya waktu keluar stadion itu ternyata di luar itu juga ada gas air mata Mbak. Itu yang ternyata di saya luar kaget. ada gas air mata. Saya Jadi- kira hanya di dalam stadion saja yang terkena gas air mata. Ternyata di luar juga ada gas air mata dan itu pun banyak. Udah itu aja. Wow, jadi gas air mata tidak hanya di dalam, tapi di luar juga gitu ya. Tapi Iya, di luar stadion juga. gimana pendapat Mas Adit dan Mas Yoyo ya untuk penanganan pertama? Sebetulnya kan waktu awal kericuhan hanya beberapa fans Aremania ya yang masuk ke lapangan gitu. Menurut Mas Adit dan Mas Yoyo, gimana sih usaha pengamanan pertama gitu sebelum kericuhan meledak dari aparat kepolisian itu sendiri? Kalau menurut saya, Mbak ya, kan nggak sekali dua kali ini kan kejadian supporter masuk lapangan. Dan kan seluruh dunia pasti supporternya pernah masuk lapangan invasi namanya kan. Tapi kan nggak ada yang sampai korbannya segini banyak. Contoh terdekat kalau dari match Arema itu kan paling terbaru kemarin 2018 itu lawan Persib. Itu juga ada gas air mata tapi nggak sebanyak yang sekarang. Jadi nggak ada banyak korban jiwa, nggak ada korban jiwanya kayak sekarang. Terus beberapa minggu lalu juga teman-teman bonek di Sidoarjo kan juga masuk lapangan. Tapi polisi dan aparat di sana tidak melakukan tembakan gas air mata yang akhirnya nggak menimbulkan korban gitu Mbak. Jadi ya cuma kerugian material aja, beberapa fasilitas rusak tapi nggak ada kerugian nyawanya kan gitu. Iya, berarti banyak dipicu karena tadi ya mungkin disayangkan penggunaan gas air mata ini. Tapi sebelum saya ke pertanyaan lanjutan saya mau tanya dulu Mas, sebetulnya ada berapa banyak sih aparat kepolisian di sana? Karena memang mungkin ada pernyataan bahwa polisi tidak akan mengeluarkan atau menembakkan gas air mata gitu ya kalau fans tidak provokasi gitu. Nah sebetulnya pada saat itu ada berapa aparat yang bisa terlihat? Apakah banyak sekali gitu, cukup untuk mengamankan? Menurut Mas Adit dan Mas Yoyo bagaimana? Gini Mbak, kalau saya agak keberatan kalau ini Aremania provokasi. Enggak, saya sangat keberatan karena gini, yang provokasi siapa? Kalau Aremania yang provokasi, gini Mbak, yang turun lapangan Aremania saat sewaktu ricu itu, kita hitung aja, kemungkinan adalah 2000. Terus kenapa gas air mata ditembak ke tribun? Dan yang di tribun seandainya ada 42.000 penonton ya, yang turun ke lapangan 2.000, ada 40.000 yang penonton tertib nggak masuk lapangan. Kenapa malah yang ditembakkan ini di tribun-tribun ini? Dan waktu ketika Aremania mau keluar, katanya saya nggak tahu kalau pintu itu ditutup apa enggak, saya nggak tahu. Seandainya kalau memang ditutup, ayo coba mau keluar lewat mana? Kalau enggak, kita semua masuk ke lapangan gitu. Kita semua ya jelas kita semua pengen menyelamatkan diri kita sendiri, pengen menyelamatkan nyawanya kita sendiri gitu kan ya. Kalau pintu ditutup, otomatis kita semua lari ke lapangan, bukan kita malah membuat kericuan, membuat kekerasan, mau balas sama aparat. Enggak. Sebenarnya intinya juga kita menghindari gas air mata itu. Kalau memang pintu tertutup, ya gimana lagi? Kita cari jalan lain.
Jalan lainnya apa ya, kita lari ke lapangan itu aja Mbak. Wow, betul sekali ya tadi ya. Ini adalah kondisi-kondisi mungkin yang diungkapkan oleh Mas Yoyo tadi ya, bahwa penanganan kepolisian saat itu satu, kenapa gitu ya Mas ya, gas air mata ditembakkan ke tribun gitu kan. Kemudian saat gas air mata ditembakkan ke tribun, otomatis fans-fans atau pendukung berlarian ke tengah lapangan tadi ya Mas, untuk mungkin ruang terbuka ya. Kita tahu kalau ada gempa atau bencana lain, kita masuk ke ruang terbuka gitu untuk menyelamatkan diri. Jadi itu insting survival teman-teman untuk masuk ke lapangan, karena memang gas air mata ditembakkan di arah tribun. Kemudian untuk mencari jalan keluar juga pintunya dikunci. Jadi salah satu opsi terbaik teman-teman saat itu mungkin masuk ke tengah lapangan dengan tujuan mengamankan diri gitu ya Mas Yoyo. Iya. Ada tambahan lagi Mbak. Sebenarnya itu polisi sudah berhasil mukul mundur Aremania. Kan dengan pentungan, dengan anjing mereka sudah berhasil sebenarnya pertama itu. Tapi kenapa yang sangat disesalkan ketika Aremania yang di tribun selatan itu balik ke tribunnya, disitulah dibombardir gas air matanya kan. Itu yang tambahan dari saya nih. Mereka, Pak polisinya itu sudah berhasil menghalau Aremania dari lapangan itu. Sebenarnya kan sudah cukup kan. Itu malah dibombardir lagi sama gas air mata. Oke, sepenglihatan Mas Adit, ada berapa polisi yang berjaga di lapangan itu? Banyakkah? Banyak Mbak, Sangat kan banyak ya. juga polisinya. Dan sangat banyak sehingga sangat cukup untuk mengamankan Aremania yang mungkin diindikasi rusuh dan lain sebagainya, jadi udah dipukul mundur sebetulnya gitu ya. Namun disayangkan kenapa setelah itu malah terjadi penembakan gas air mata yang memicu kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan, semua memperparah keadaan. Baik, kalau menurut Mas Adit dan Mas Yoyo mungkin sudah jadi fans sepak bola, khususnya Aremania kan sudah lama, sudah berapa lama Mas jadi fans sepak bola? Kalau saya pertama kali diajak orang tua nonton tahun 2004. Kalau saya sendiri mulai SD kelas 3. Wow, jadi memang sudah fans dari kecil ya Mas. Melihat kejadian dan kondisi tragedi, kita bilangnya tragedi ya, karena terbesar, masuk 2 terbesar di dunia yang tidak kita inginkan sebetulnya ya. Sebetulnya kita tidak salah-salahan, tapi kalau untuk evaluasi dari Mas Adit dan Mas Yoyo, sebetulnya faktor apa yang paling besar memicu korban yang paling banyak? Dari kita cerita tadi ya, ada keadaan-keadaan yang macam-macam, mungkin dari sisi stadionnya, atau dari sisi penyelenggara, atau dari sisi aparat, menurut Mas Adit dan Mas Yoyo. Kalau dari faktor apa kan menurut saya kan ini dari sistem ya Mbak ya. Enggak, dari semua itu kompleks, mulai dari sistemnya PSSI, sistem bagaimana penanganan publik kan sudah salah semua di negara kita ini kan. Yaitu kalau dari saya semua, menurut saya mulai dari sistem PSSI, jam main malam pun juga kan nggak efektif sebenarnya. Jam main malam itu kan sudah diminta panpel untuk mundur ke sore hari, untuk maju ke sore hari, tapi kan ditolak sama LIB juga. Terus dari sistem keamanannya juga, pengamanannya kan juga nggak ada tindakan yang kan bisa menurut saya melakukan tindakan yang nggak sampai menembakkan gas air mata, pendekatan lain gitu maksud saya kan. Dengan pentungan, dengan anjing aja supporter itu loh buyar sebenarnya kan, sering terjadi kayak gitu, nggak 1-2 kali. Itu aja sih kalau saya. Kalau menurut saya itu klarifikasi saya cuma kita ingat-ingat lagi Arema juara Liga tahun 2010. Di situ di Stadion Gelora Bung Karno, di situ ada 80.000 orang masuk ke lapangan. Aremania dicek masuk ke lapangan berapa ribu orang itu. Di situ tidak ada gas air mata, tidak ada korban. Kenapa di Malang hanya sekitaran 2.000 bisa ada korban sebanyak ini? Cuma itulah yang ingin saya tanyakan juga pada semua pihak. Dan ya sama saya juga mau minta maaf sama semua supporter yang seandainya melihat video saya dianggap ricu. Saya minta maaf, saya tidak ada maksud buat kericuan. Saya memang salah, saya akui saya salah. Cuma saya ada sebabnya saya masuk ke lapangan itu, apa tujuan saya apa, udah itu Mbak. Saya cuma mau bilang
kalau di sana banyak anak kecil yang nangis merasa kesakitan terkena gas air mata itu. Nah, Mbak. Betul. Jadi memang harus ada evaluasi sistematis baik dari penyelenggara tadi ya Mas Adit sempat mention juga dari jam, kemudian juga termasuk sampai ke crowd control dari aparat kepolisian gitu ya di berbagai kasus. Kenapa di Malang ini rasanya mungkin kalau tadi kita korek kronologi dari Mas Adit dan Mas Yoyo sendiri bahwa teman-teman mungkin kondisi emosionalnya kalah iya gitu, tapi mungkin ke lapangan itu ada yang ingin hanya memeluk pemain gitu ya Mas ya. Kemudian juga yang fakta mungkin cerita yang baru kita tahu bahwa memang banyak fans yang datang ke lapangan itu karena menghindari gas air mata tadi gitu ya. Jadi bukan karena memprovokasi atau ingin membalas dari aparat kepolisian itu Sobat 7 ya. Fakta-fakta dari cerita-cerita saksi mata yang langsung berada di lokasi ya. Semoga ini menambah insight baru ya untuk teman-teman mungkin hanya melihat potongan-potongan video dan lain sebagainya, termasuk klarifikasi dari Mas Yoyo tadi ya bahwa saya datang ke lapangan itu hanya untuk minta tolong untuk Pak Polisi untuk stop menembakkan gas air mata tadi. Terima kasih Mas Yoyo dan Mas Adit ya untuk berbagi pada sore hari ini. Tapi untuk menutup pertemuan kita di sore hari ini, mungkin apa harapan ke depan? Mungkin ya ada beberapa teman-teman, kita tahu juga ada komentator yang sudah mundur ya dari Liga 1 gitu ya, yang menyatakan mundur. Kemudian mungkin Mas Adit dan Mas Yoyo ketika datang ke Stadion Kanjuruhan, datang lagi perasaannya mungkin akan berbeda gitu dari sebelum-sebelumnya ketika datang karena tragedi kemarin gitu. Apakah ada trauma dari kalian berdua dan kemudian apa nih ke depan yang mungkin bisa diperbaiki gitu untuk penyelenggara maupun aparat kepolisian dari sisi fans bola Indonesia? Kalau dari saya Mbak ya, semoga yang kan ini udah tahu semua penyebabnya kan pasti gas air mata. Semoga yang menembakkan itu juga diproses, siapa yang ngasih komando juga diproses, biar paling enggak itu ada dapat keadilan lah untuk keluarga korban kan Mbak ya. Terus kita nggak usah bicara jauh-jauh lagi gimana perasaan nanti kalau Kanjuruhan sepak bola Malang. Menurut saya itu udah nggak ada masa depannya, barengan dengan ratusan tangisan orang tua kemarin tanggal 1 ini. Ya kami masih nggak tahu lah Mbak ke depannya masih nonton Arema atau enggak, kan mungkin semua sebagian besar juga hatinya pasti berat kan untuk kembali ke stadion. Dan kalau untuk dari saya yaitu tadi siapa yang menembak, siapa yang ngasih komando, terus tolong PSSI sistemnya dirubah, keamanan sistem juga dirubah, sistem pengamanannya biar Malang ini jadi pelajaran untuk Indonesia. Biar Malang ini yang terakhir ada korban orang nonton bola tapi pulang nggak ada umurnya, itu terakhir di Malang ini aja. Jadikan pelajaran di Indonesia, jangan sampai ada lagi di stadion lain di Indonesia ini yang mengalami kayak di Malang ini. Itu kalau dari saya Mbak. Kalau dari saya itu aja ya, sama. Saya tidak mau ada lagi kayak kejadian yang seperti ini lagi. Dan saya juga mau minta tolong kalau ada sama petugas yang penjaga lapangan, kalau ada supporter minta beri usulan. Ya kita memang bukan siapa-siapa, kita hanya supporter. Cuma kita usul itu memang mungkin bisa lebih baik. Oke lah, didengarkan nggak apa-apa, cuma jangan ada kekerasan lah. Karena kebanyakan semua supporter kita di satu stadion itu banyak karakter. Ada yang anaknya, oh ini dibilangin bisa, oh ini dibilangin nggak bisa, kan nggak sama. Semua itu ada beberapa karakter di satu stadion. Nah, seandainya kita waktu melihat, oh ada supporter dipukul, iya kalau ada supporter yang fanatik, tidak terima temannya dipukul, pasti turun. Mungkin kalau yang biarkan, nah itu bisa terjadi. Cuma kalau
harus kita mengikuti aturan, oh harus tidak boleh turun ke lapangan. Ya kami bisa, cuma jangan sampai ada kekerasan untuk buat supporter, itu aja Mbak. Siap Mas Yoyo dan Mas Adit, karena itu yang memicu ya, kembali lagi banyak kondisi yang memicu ketegangan di lapangan. Kita berharap semua ya ada investigasi lebih lanjut, mendalam, yang terbuka gitu ya mengenai kejadian, penyebab, dan kemudian penanganan. Karena kita tahu saat ini jumlah korban masih simpang siur dan kemudian masih banyak sekali ibu yang datang ya dari luar kota, Mas Adit dan Mas Yoyo, mencari anaknya ya. Jadi masih banyak mungkin yang belum bertemu dengan keluarganya. Kita harap penanganannya segera bisa diselesaikan. Jadi ada investigasi mendalam tentang penyebab dan kemudian juga penanganannya bisa jauh lebih baik lagi. Bila perlu mungkin jika ada apa yang bisa kita bantu ya dari sisi fans atau lain sebagainya, boleh diumumkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mas. Yang penting kan harus ada tersangkanya. Gimana Mas? Kalau tuntutannya anak Malang semua kan yang penting harus ada tersangka kan Mbak. Kejadian ini nggak sedikit nyawa soalnya. Tersangka harus ada tersangka. Itu aja Mbak. Ya, kami berharap ada investigasi mendalam ya Mas terkait tragedi ini gitu, sehingga kemudian bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia dan dunia dan tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi kembali tragedi seperti ini. Baik, terima kasih Mas Adit, Mas Yoyo atas waktunya. Kami sangat menghargai sekali Mas Adit dan Mas Yoyo mau bercerita di Sobat 7 Kepo kali ini. Sehat selalu. Semoga diberikan ketabahan, kekuatan. Salam bagi rekan-rekan Aremania yang lain yang ada di Malang, Mas Adit, Mas Yoyo. Semoga keadaan keluarga korban diberikan ketabahan, kesabaran, dan keadaan kita semakin pulih dan membaik. Dan kembali kita doakan semoga cukup satu kali tragedi ini dan tidak terjadi lagi. Sobat 7 Kepo, itu tadi perbincangan saya dengan dua saksi mata langsung yang berada di tempat kejadian perkara. Saya Egy Nurmabi pamit undur diri. Terima kasih untuk yang sudah standby sampai sore hari ini. Sampai jumpa di Sobat 7 Kepo selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.